Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensma, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Rangemart. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke YouTube Rensma Co ID. Permohonan merek yang kita mohonkan itu akan melalui tahap proses pemeriksaan ya, dari mulai pemeriksaan formalitas paling lama 15 hari kerja, kemudian pengumuman selama 2 bulan, dan selanjutnya tahap pemeriksaan substantif itu diperiksa paling lama 150 hari kerja. Nah, itu bahasa undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ini sekarang proses pendaftaran mereknya sudah di tahap pemeriksaan substantif. Nah, apakah mereknya yang dimohonkan ini memiliki persamaan pada pokoknya? Nah, penilaian persamaan pada pokoknya itu kita bisa lihat pengertiannya ada di penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apa itu penjelasannya? Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah yang memiliki unsur dominan dari merek yang kita mohonkan itu diperbandingkan dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain atau sudah dimohonkan lebih dulu milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi ada dua unsur ya yang harus dinilai. Yang pertama, cek barang dan atau jasanya itu sejenis apa tidak. Nah, sejenis dilihat dari mana? Dari sifat, cara pembuatan, tujuan, dan penggunaannya. Nah, secara detail lagi indikator penilaian ya, Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek ya. Jadi dalam penilaian barang dan atau jasa sejenis dilihat dari apa? Dari barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Jadi bukan kelas ya. Jadi dilihat indikatornya dari apa? Sifat, asal usul, tujuan, komplementaritas, kemudian target market, distribusi, wilayah penyebarannya begitu ya. Nah, itu akan dilihat dan dinilai dari indikator tadi, apakah terdapat penilaian barang atau jasa sejenis atau tidak. Selanjutnya, jika memang sejenis, baik sejenis secara keseluruhan barang yang kita mohon atau jasa yang kita mohonkan, atau sebagian barang atau jasa yang kita mohonkan dengan barang atau jasa yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu ya, maka selanjutnya kita cek label merek. Apakah label merek yang kita mohonkan ya secara unsur dominan atau secara unsur dominan, jadi tidak bisa dipisah-pisah ya, atau di parsial-parsial penilaiannya ya, seperti ini kan. Secara fonetik terdapat persamaan, konseptual berbeda, kemudian visual tidak sama gitu ya. Jadi harus dinilai satu kesatuan yang utuh, tidak bisa kita pisah-pisah ya, karena aturannya begitu. Penilaian persamaan pada pokoknya harus dinilai unsur dominan dari label merek yang kita mohonkan. Jadi harus dicek merek yang kita upload atau yang kita mohonkan itu seperti apa, kita perbandingkan dengan label merek yang sudah terdaftar yang dijadikan pembanding oleh pemeriksaan merek DJKI, atau yang kita temukan pembandingnya pada saat kita melakukan penelusuran pendaftaran merek begitu. Jadi label mereknya harus diperbandingkan, lihat unsur dominannya satu kesatuan yang utuh. Nah, merek itu bisa terdiri dari merek kata saja, merek kombinasi ya, kombinasi itu kata dan logo ya. Nah, maka harus dinilai satu kesatuan. Misalnya satu kesatuannya merek kita itu terdiri dari merek kombinasi kata dan logo gitu ya, seperti Renswak ya. Renswak itu merek kombinasi kata dan logo ya. Nah, itu dinilai satu kesatuan yang utuh unsur dominannya, yaitu tuh merek kata, unsur dominannya merek kata Renswak dan logonya gitu. Nah, ini yang kita perbandingkan dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis begitu ya. Ini terhadap kita mau daftar ya, kita lakukan penelusuran. Namun kalau misalnya kita sudah ajukan sedang dalam tahap pemeriksaan substantif, ternyata diusul tolak, nah maka acuan kita penilaiannya itu adalah dari alasan penolakan di surat pemberitahuan usulan penolakan merek yang dikeluarkan oleh pemeriksa merek DJKI. Nah, itu yang dasar analisa kita. Nah, itu yang kita perbandingkan. Merek kita dibandingkan dengan merek pembanding yang dijadikan alasan penolakan di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, dicek tuh unsur dominannya merek kita dengan merek pembanding setelah tadi kita analisa barang atau jasanya sejenis atau tidak. Nah, kalau misalnya terdapat sejenis baru kita cek label mereknya. Nah, jika ya unsur dominannya memiliki persamaan tapi dinilai tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Contoh misalnya mereknya adalah fast track dengan fast track. Ada fast, ada fast ya. Nah, ini kita lihat apakah ini dinilai memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, kita cek di pasal 211 huruf A, apakah barang dan atau jasanya sejenis atau tidak. Jadi meskipun dia label merek yang memiliki persamaan, tapi jika jenis barang atau jasanya tidak sejenis ya, saya ulangi ya, jenis barang atau jasanya tidak sejenis, bukan kelas. Ini keliru ya, undang-undang merek tidak menyebutkan kelas yang sama.
tapi barang dan atau jasa yang sejenis atau yang sama gitu ya, itu yang dilihat. Nah, meskipun label mereknya mirip, tapi jika jenis barang atau jasanya tidak sejenis, maka itu potensi kabur gitu ya, karena tidak terpenuhi unsur pasal 21 ayat 1 huruf A, kecuali merek yang kita mohonkan itu memiliki persamaan dengan merek terkenal ya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, itu pasal 21 ayat 1 huruf B dan huruf C. Nah, memang tidak bisa kita bentar saja ya melihatnya begitu ya, karena memang harus dianalisa secara detail dari logonya supaya tidak keliru menganalisanya. Nah, kalau dari apa yang disampaikan kan saya tidak bisa melihat secara detail ya logonya seperti apa begitu, karena kan bisa saja ternyata yang disampaikan pas kita lihat logonya itu kan berbeda dalam penjelasannya. Kalau mau konsul lebih lanjut silahkan kontak Rensmart. Demikian yang kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.